warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sartika. Kali ini saya akan menjelaskan terkait MySQL menggunakan SAMPP. Oke, sebelum kita mengakses localhost, kita aktifkan dulu Apache dan MySQL pada SAMPP control panel. Ini ya. Kita start Apache-nya dan MySQL-nya. Setelah semuanya aktif seperti ini ya, dia akan berwarna hijau. Barulah kita akses localhost pada browser. Kemudian pilih phpMyAdmin atau boleh langsung juga localhost/phpMyAdmin. Oke. Kemudian di sini kita mau membuat satu buah database yang baru. Ya. Kita pilih new di sini. Jadi di sini akan tampil seluruh database yang sudah ada. Ya. Kemudian di bagian sini adalah menu-menu yang ada di SAMPP. Kita pilih new. Oke, di sini ada create database ya. Kalian diminta untuk menuliskan namanya. Mahasiswa. Kemudian pilih create. Oke, bisa lihat di sisi sebelah kiri ya, sudah ada database kita yang kita buat, yaitu mahasiswa. Di database ini masih belum ada tabel ya, masih kosong. Kita bisa menambahkan tabel baru dengan cara mengklik database-nya, kemudian pilih structure. Di sini kita tuliskan nama tabelnya, misalnya tabel MHS. Lalu kita bisa tentukan mau berapa kolom dari tabel tersebut. Tidak usah khawatir ya, walaupun ternyata misalnya kolomnya kelebihan ataupun kurang, nanti bisa kita tambahkan pada step selanjutnya. Oke, misalnya mahasiswa kita anggap punya NPM, nama, jurusan, kemudian kota kelahiran misalnya. Jadi ada 4 ya. Nah di sini ini adalah structure dari tabel kita, di mana kita menentukan tipe data, panjang karakter, kemudian primary key dan lain-lain. Jadi di sini NPM, varchar, panjang NPM itu 10, ya. Kemudian kita geserkan sedikit. Oke, di sini kita pilih pada kolom indeksnya, kita pilih dia adalah primary key. Lalu dituliskan di sini size-nya sama dengan panjang tadi ya. Oke, kemudian nama varchar misalnya maksimumnya 50 karakter. Kemudian jurusan di sini kita pilih integer ya. Lalu kita pilih dia auto increment misalnya ya. Kalau kita mau dia auto increment, tinggal kita centang bagian kolom ini AI auto increment ya. Oke.
Oops, ini tidak usah bikin primary, saya salah klik ya. Oke, lanjut lagi. Kalau di auto increment kita tidak perlu mengeset panjang dari karakternya ya. Kemudian kota kelahiran, varchar juga misalnya 50. Oke, kemudian pilih storage engine-nya tetap yang InnoDB ya. Lalu kita pilih save. Oh, ini. Kenapa dia nggak bisa auto increment ya? Ini bukan primary key. Oke, nggak mau di auto increment ya sudah. Nggak apa-apa, nggak usah dibuat primary key karena kita cukup satu aja primary key-nya di sini. Pilih save. Oke, sekarang kita udah punya satu tabel, strukturnya seperti ini ya. Kemudian kalau kita mau merubah salah satu structure dari field atau kolom yang kita punya, kita bisa pilih menu di sini, ada change, drop ya, atau mau merubah dia sebagai primary, unique, index, dan lain-lain ya. Misalnya jurusan mau kita change seperti ini. Misalnya save, nggak bisa ya, as a key. Oke, tinggal kita ubah-ubah aja panjangnya dan sebagainya di sini. Kalau misalnya kita mau menambahkan kolom lagi ya, kita bisa, atau menghapus, tinggal kita centang aja yang mau kita hapus, kemudian kita pilih draw ya. Kalau kita mau menambahkan ya, kita pilih ini, misalnya di tengah-tengah antara siapa dan siapa, misalnya bisa kita klik dulu ya, kemudian kita add central column ya. Sebentar, kalau mau menambahkan ini bisa di change ya, tapi harus diklik dulu sebentar. Nah ini ya, ini nah, mau menambahkan berapa kolom, 1, 2, 3, 4 ya. Setelah apa? Setelah kolom kota atau di awal ya, misalnya setelah kolom kota lalu pilih go, nih tinggal pilih save gitu. Oke, ini untuk strukturnya. Sekarang kita mau lihat isinya. Caranya kita klik browse. Ternyata tabel kita ini masih kosong ya. Kalau kita mau menambahkan data, kita pilih insert. Nah, di sini kita bisa tambahkan data kita, misalnya 2019 11 0054, namanya Usda Nilawati, kemudian jurusannya misalnya 1 itu untuk teknik informatika, kotanya misalnya Pagar Alam,
Kalau kita mau menyimpan satu record, bisa langsung pilih go, atau ini mau 2 record sekaligus ya. Misalnya saya tambahin lagi 2019 210015 ya, misalnya Regi Pranata. Kita pilih jurusannya 2 untuk sistem informasi, dan kotanya misalnya Ogan Komering Hilir. Oke, ini kalau kita mau dia menyimpan sebagai baris baru, kita pilih insert as new row, atau kalau kita mau menambahkan data baru, tinggal kita pilih insert another new row. Tapi kalau kita mau kembali ke hasil dari ini kita ya, inputan data kita bisa pilih go back to previous page. Kita pilih go. Oke, kita lihat sekarang di sini adalah sintaks SQL-nya ya, dimana kita menambahkan data ke tabel mahasiswa dengan urutan NPM, nama, jurusan, kota, nilainya ini ya. Kemudian kita lihat hasilnya, pilih browse. Nah, ini adalah data pada tabel kita. Oke, jika kita mau menambahkan lagi, kita ulangi lagi proses yang tadi. Insert. Oke, misalnya 2018 310001. Misalnya jurusannya 3 untuk sistem komputer, kotanya misalnya Prabu Mulih. Oke, 2017 410014 misalnya Lestari, jurusannya 4 untuk manajemen informatik, kotanya misalnya Prabu Mulih juga. Oke, ini kalau kita mau dia setelah ini menambahkan row yang baru, kita pilih go. Nah, dia akan tampil ke halaman ini lagi untuk kita isikan data lagi. Oke, sekarang kita lihat isi tabel kita. Ini ya, isi tabel kita. Oke, selanjutnya kita mau buat satu tabel lagi. Kita pilih new di sini ya, di bawah database mahasiswa kita. Lalu nama tabelnya jurusan. Jurusan itu terdiri dari kode dan nama jurusannya, berarti ada 2 kolom. Lalu pilih go. Oke. Kode integer ya. Kemudian di sini kita bisa gunakan kodenya auto increment ya. Lalu dia, karena kebetulan dia primary key, size-nya nggak usah dibuat. Lalu jurusannya ini varchar, panjang karakternya misalnya 50. Kita pilih storage engine-nya InnoDB, lalu pilih save. Oke, ini structure tabel MHS ya. Oke, kita change, misalnya ini panjangnya 2 aja, yang ini save.
Ini ya, auto increment primary key. Ini ada simbol kunci di sini ya. Oke, lanjut ke insert. Insert 1 teknik informatika, 2 sistem informasi. Insert another new row, kita pilih go. Kemudian 3 sistem komputer, 4 manajemen informatika. Oke, kita pilih go back to previous page, lalu pilih go. Oke, lalu kita mau lihat isi dari tabel jurusan, kita klik browse. Oke, ini isi tabel jurusan kita. Ya, di sini kita juga bisa memilih mau menampilkan berapa banyak data dalam satu halaman. Ini ada 25 row dalam satu halaman. Berarti nanti 25 selanjutnya misalnya ya itu ada di halaman selanjutnya nanti. Oke, sudah selesai. Sekarang bagaimana caranya kita mau merelasikan tabel kita? Kita pilih more, di tabel mahasiswa misalnya ya. Ini ya, structure, lalu pilih relation view, lalu kita relasikan di sini, di mana sebentar. Nah, di sini jurusan kode. Coba kita save dulu ya. Oke, coba kita lihat. Udah kebentuk belum ini? Relasinya, pilih more, designer. Belum ya. Wah, indeksnya ya. Sebentar. Structure. Oke, kita coba lagi, klik database mahasiswa, more, designer, kemudian create relation, ini ke sini. Oke, udah ya. Jadi sudah kita relasikan bahwa nanti kode dari tabel jurusan itu akan menjadi foreign key pada mahasiswa, tabel mahasiswa ya. Sudah selesai kita relasikan. Sekarang kita mau buat query. Ini ya, query masih di database mahasiswa. Lalu kita pilih query. Misalnya nanti kita pengen hanya menampilkan field NPM dari tabel mahasiswa,
field nama dari tabel mahasiswa dan field jurusan dari tabel jurusan. Oke, ini kita kalau mau membuat dia nama aliasnya, kalau nggak mau juga tidak apa-apa. Lalu kita pilih update query sini. Nah, query inilah yang nanti akan kita masukkan pada sintaks SQL di ADO query pada DLP. Ya, tapi kalau kita mau lihat sementara, kira-kira nanti tabelnya seperti apa, kita pilih submit query. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi npm nama jurusannya tidak lagi berupa kode, tapi nama dari jurusannya. Ini kita bisa klik. Ya. Oke, sekarang pada pertemuan sebelumnya kita pernah mempelajari beberapa sintaks SQL sederhana, yaitu berupa input data, update data, delete data, dan searching data. Sekarang tadi input data sudah kita bahas ya, tapi kalau misalnya ingin kita ulangi lagi, bisa kita coba. Caranya kita pilih tabelnya, tabel mahasiswa misalnya, kemudian kita pilih SQL. Oke, di sini kita bisa tuliskan SQL-nya, yaitu insert. Ya, misalnya ini kalau mau secara langsung, kalau mau kita tuliskan sendiri bisa juga insert into MHS values ya. Jadi sintaks umumnya adalah insert into nama tabelnya apa, values, nilai-nilai dari fieldnya apa. Ya, secara berurutan ya, dimana tadi npm dulu, nama, jurusan, baru kota kelahirannya. Jadi insert into nama tabel kita MHS, value-nya misalnya 2019 11.001. Jangan lupa petiknya ya, seperti ini. Oke, kita coba go. Oh, values. Oke, coba lagi. Oke, ini ya. Ini satu baris data sudah dimasukkan pada tabel MHS. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Ini ya, Budi. Oke, selanjutnya adalah sintaks searching data. Jadi sintaks searching data ini dengan sintaks umumnya select, kemudian field-fieldnya apa, from, dari nama tabelnya apa. Ya, misalnya masih di tabel MHS ya, SQL-nya. Nama fieldnya misalnya npm, nama tabelnya from MHS. Kita pilih go. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang dipilih atau yang ditampilkan hanya npm dan nama. Tapi kalau misalnya kita mau menampilkan seluruhnya, berarti kita gunakan asterisk
from MHS. Nah, semua dari kolom pada tabel MHS ditampilkan. Bisa juga kita gunakan untuk pencarian ya. Pencarian. Oke. Misalnya cari di seluruh kolom ya from tabel MHS. Kita tambahkan sintak where di sini, di mana misalnya where kotanya sama dengan Prabu Mulih. Nah, jadi yang ditampilkan hanya row yang kotanya Prabu Mulih. Yang ditampilkan seluruh field dari tabel MHS-nya. Oke, selanjutnya adalah sintaks update data. Ya. Sintaks umumnya kita gunakan keyword update diikuti dengan nama tabelnya, lalu set. Sebutkan field-field apa dan nilainya apa. Ya. Misalnya mana tadi ya? Ini. Masih di tabel MHS. Ini update. Nama tabelnya MHS. Yang mau diubah apa? Set, misalnya nama kita ubah jadi Budi Do Remi. Kemudian di sini kita membutuhkan field acuannya. Biasanya field acuan ini suatu kolom tertentu. Kalau kita mau dia yang diubah hanya satu data, berarti field acuannya bisa kita gunakan primary key-nya, yaitu NPM-nya. Ya. Where. Oh, saya lupa tadi nama. NPM si Budi ini 2019 11 001. Oke. Misalnya karena dia kurang digitnya ya. Update MHS set NPM ya, mau kita ubah tadi ya. NPM 2019 11 0001 harusnya, kurang satu digit. Where NPM sama dengan 2019 11 001. Kita go. Oke, udah diubah, kita lihat. Nih ya, NPM-nya sudah berubah. Itu kalau kita cuman mau ubah satu data. Kalau kita mau ubah lebih dari satu data, misalnya yang kota kelahirannya di Prabu Mulih misalnya. Ganti update MHS set kota sama dengan kita ganti jadi Palembang. Ini ya. Palembang where kota Prabu Mulih. Begini. Kita pilih go. Kita lihat. Nah, yang tadinya Lestari sama Reza Ramadan tuh kotanya Prabu Mulih, dia ganti jadi Palembang. Ya. Oke. Itu untuk update. Sekarang untuk delete. Delete itu bisa kita lakukan per record atau beberapa record sekaligus ya. Dengan sintaks umumnya delete from nama tabelnya, where field acuannya apa.
Jadi kalau dia hanya satu record, ya field acuannya tentunya bisa kita pakai primary key. Tapi kalau mau lebih dari satu record, biasanya field acuannya boleh apa aja, misalnya kota nanti kita pakai, ya. Jadi di sini SQL delete from, nama tabelnya apa, MHS, where misalnya npm-nya yang tadi ya, Budi tadi ya, 2019-11-0001. Oke, kita pilih go, kita lihat nih, Budi sudah terhapus ya. Kalau mau lebih dari satu, penghapusannya satu record, misalnya delete from MHS where kota sama dengan Palembang. Oke, kita lihat nih ya, dua baris terhapus. Kita lihat tabel kita tinggal dua datanya. Jadi tadi yang kelahirannya kota Palembang itu akan terhapus. Oke, demikian penjelasan singkat saya tentang MySQL. Tidak usah khawatir, jadi di MySQL pada mata kuliah pemrograman visual hanya dasarnya saja, nanti akan dipelajari pada mata kuliah yang lebih lanjut. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.